warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STMIK Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan Anjani Lombok Timur, Prodi Sistem Informasi semester 4. Ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah etika profesi dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fatoni MPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas dengan judul materi pengertian kejahatan dalam dunia maya, yaitu cybercrime dan cyberlaw. Sebelum kami membahas lebih lanjut, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Nur Baiti Mardatillah, NIM 214857044. Selanjutnya, Randy Saputra, NIM 214857016. Dan berikutnya, Windrawan Robiful Hakim, NIM 214857010. Pengertian kejahatan dalam dunia maya atau cybercrime dan cyberlaw. Pengertian cybercrime menurut para ahli. Menurut Amdi Hamzah dalam bukunya Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer tahun 1989 mengartikan cybercrime sebagai kejahatan di bidang komputer atau penggunaan komputer secara ilegal. Kedua, menurut Girasa tahun 2022 mendefinisikan cybercrime sebagai aksi kegiatan yang menggunakan teknologi komputer sebagai komponen utamanya. Yang ketiga, menurut Tafani 2000 mendefinisikan cybercrime sebagai kejahatan di mana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi cyber dan terjadi di dunia cyber. Berikut beberapa jenis cybercrime yang sering terjadi. Yang pertama, akses tanpa izin atau unauthorized access, yaitu kejahatan jenis unauthorized access dilakukan dengan memasuki komputer atau jaringan komputer tanpa izin. Yang kedua, illegal contents. Illegal contents atau muatan ilegal berarti muatan berupa data atau informasi asing yang dimasukkan oleh pelaku kejahatan. Yang ketiga, cyber spionage atau mata-mata. Cyber spionage berarti mata-mata dalam dunia maya, dilakukan untuk mengamati serta mencuri informasi rahasia suatu negara atau perusahaan. Yang keempat, sabotase. Bentuk kejahatan ini untuk menimbulkan gangguan, kerusakan, kehancuran data, kehancuran program, atau kehancuran jaringan komputer. Sabotase dapat dilakukan dengan menggunakan virus atau mengirimkan data dalam jumlah besar. Sabotase dibagi menjadi beberapa jenis antara lain: 1. Denial of service atau DOS. DOS menyerang kelangsungan kegiatan jasa di internet. Hal ini marak terjadi karena situs dalam internet sangat mungkin disalahgunakan. Pelaku kejahatan dapat membuat situs menjadi penuh oleh data yang dikirimkan. Akibatnya situs tersebut sangat sulit diakses pengguna. Yang kedua, penyebaran virus. Virus dapat menghilangkan data, mutasi mesin hingga merusak jaringan. Pelaku kejahatan dapat mengirim virus melalui email dan file yang diunduh dari situs. Koneksi komputer yang terinfeksi virus biasanya berubah menjadi lambat. Sistem atau software sering mati. Yang ketiga, penyebaran worm. Worm adalah program yang dapat berjalan sendiri. Jenis program ini dapat berpindah-pindah dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan yang terhubung. Worm memperbanyak diri dengan cepat sehingga memori dalam komputer atau jaringan komputer menjadi penuh. Yang keempat, phishing dilakukan untuk mengecoh korban sehingga si korban memberikan data ke dalam situs yang telah pelaku siapkan. Situs yang disediakan direkayasa sehingga menyerupai situs resmi milik perusahaan tertentu. Yang kelima, carding. Pelaku kejahatan menggunakan identitas kartu kredit orang lain untuk kepentingan pribadi. Identitas ini biasanya dicuri pelaku ketika pemilik kartu kredit melakukan transaksi di internet. Yang keenam, handphone. Penipuan menggunakan telepon seluler atau handphone. Yang kedua yaitu cyberlaw. Cyberlaw adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang,
perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Ruang lingkup cyber law menurut Jonathan Rasioner meliputi hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan, hacking, transaksi elektronik, pengaturan sumber daya hacking, transaksi elektronik, pengaturan sumber daya internet, keamanan pribadi, kehati-hatian, kejahatan IT, pembuktian, penyelidikan, pencurian lewat internet, perlindungan konsumen, dan pemanfaatan internet dalam keseharian. Karena erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana, maka cyber law menjadi dasar hukum terhadap kejahatan elektronik yang termasuk dalam kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Berikut saya paparkan karakteristik kejahatan di dunia maya, yaitu yang pertama, ruang lingkup kejahatan. Ruang lingkup kejahatan cyber crime bersifat global, melintasi batas negara sehingga sulit untuk dideteksi pelaku hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu sifat kejahatan. Sifat kejahatan dari cybercrime tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Yang ketiga yaitu perilaku kejahatan. Perilaku kejahatan cybercrime tidak mengenal usia dan bersifat universal. Bahkan beberapa di antaranya masih anak-anak dan remaja. Modus kejahatan dari cybercrime adalah modus operandi, yaitu modus yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang menguasai pengetahuan tentang komputer, teknik pemrograman, dan seluruh bentuk dunia cyber. Jenis kerugian yang ditimbulkan yaitu berupa material maupun non-material seperti waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, dan kerahasiaan informasi.